Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Miss Aul. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk dan teknik pembuatan patung Nusantara. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut ke materi ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Miss Aul ingin bertanya, mengapa patung di Indonesia menyerupai candi? Kan di Indonesia itu banyak beragam patung yang ada, tapi kebanyakan menyerupai candi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, karena adanya pengaruh Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Jadi, patung-patung di Indonesia itu menyerupai candi. Contohnya yang ada pada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi-candi yang lain. Selanjutnya, pernahkah kalian melihat patung? Di sini Miss Aul punya beberapa patung. Kalian pernah lihat atau tidak ya? Yang pertama, ada yang tahu patungnya ada di mana nih? Nah, benar sekali, ada di gerbang depan Citralaya. Selanjutnya, yang kedua, ada patung di Candi Borobudur. Dan yang terakhir ada di mana nih patung Pancoran, ada yang tahu? Nah, sekali ada di Jakarta. Selanjutnya, bahan untuk membuat patung ada dua bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat patung. Yang pertama ada bahan keras dan yang kedua ada bahan lunak. Yang pertama, bahan keras itu terdiri dari kayu, batu, marmer. Ini contoh dari batu, ini kayu ya. Yang kedua ada bahan lunak. Bahan lunak itu contohnya ada plastisin, lalu tanah liat, atau bubur kertas. Nah, bubur kertas ini terbuat dari kertas yang diberi air lalu dicampur sehingga membentuk bubur. Selanjutnya, teknik membuat patung. Dalam membuat patung ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah teknik membutsir, yang kedua teknik memahat, yang ketiga teknik mencetak, dan yang terakhir adalah teknik konstruksi. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita pelajari setelah ini. Untuk yang pertama, teknik membutsir. Apa sih teknik membutsir itu? Nah, teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara menambahkan atau mengurangi bahan lunak sedikit-sedikit menggunakan sudip hingga benda yang diinginkan terbentuk. Jadi, untuk teknik membutsir, bahan yang digunakan biasanya adalah tanah liat atau plastisin karena bahan ini merupakan bahan yang lunak. Selanjutnya bisa dikurangi atau ditambah-tambah bahannya menggunakan suatu alat yang namanya sudip. Nah, sudip itu seperti ini alat-alatnya. Untuk teknik membutsir, paham? Lanjut kita ke teknik memahat. Untuk teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat dengan bahan yang digunakan. Nah, bahannya berupa bahan keras, contohnya ada kayu atau batu. Ini contohnya yang dipahat adalah kayu. Nah, dalam teknik memahat memerlukan beberapa alat, contohnya yaitu pahat dan palu. Pahat itu yang ini, dengan palu yang ini. Lanjut ya. Untuk teknik mencetak, nah, dilakukan untuk membentuk patung dari bahan keras yang dilelehkan. Nah, teknik mencetak itu ada dua macam, yaitu cetak tuang dan cetak tekan. Kalau cetak tuang seperti ini contohnya, jadi bahan keras bisa dari besi, terus lelehan emas, lalu bahan-bahan yang lain dilelehkan, lalu dicetak sehingga membentuk suatu patung seperti ini. Nah, kalau yang kedua itu ada teknik tekan. Nah, kalau teknik tekan yang digunakan adalah tanah liat. Jadi, tanah liatnya ditekan-tekan sehingga membentuk suatu patung. Sudah ada cetakan tersendiri ya. Nah, ini untuk teknik mencetak dengan cara ditekan. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Nah, bahannya bisa semen, gips,
fiberglass, atau emas cair. Nah, itu untuk bahan yang cetak tuang. Kalau cetak tekan biasanya menggunakan tanah liat. Selanjutnya, teknik konstruksi. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Nah, bahannya yang biasa digunakan adalah tanah liat, semen, atau plastisin. Nah, untuk tugasnya, silahkan dikerjakan di pena halaman 50. Ini untuk tugas pertama. Nah, untuk tugas kedua, silahkan kalian membuat patung hewan. Nah, Miss Aul di sini punya contoh patungnya. Hewannya bentuknya adalah bintang laut, tapi untuk kalian terserah mau buat hewan apa saja boleh. Oke? Sekian penjelasan dari Miss Aul, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.